Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat dan selalu mendapat limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dengan channel Jom Traveling. Saat ini saya berada di Hang Nadiem International Airport, yang mana bandara ini merupakan bandara udara internasional yang terletak di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bermula dari Bandara Hang Nadiem ini, kita akan keliling melihat perkembangan Kota Batam, mulai dari jalannya, kemudian dari bangunan-bangunannya, dan dari hal lainnya. Nanti kita akan lihat, kita akan berkeliling melihat Kota Batam. Bandar udara ini mendapatkan nama dari Laksamana Hang Nadiem yang termasyhur dari Kesultanan Melaka. Dan bandara ini memiliki landas pacu sepanjang 4025 meter yang menjadikan Bandara Hang Nadiem ini sebagai pemilik landas pacu terpanjang di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara setelah Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelah kanan ini kita bisa melihat Tugu Elang Laut dan juga Masjid Tanjak. Sebelumnya, Bandar Udara Internasional Hang Nadiem ini adalah salah satu badan usaha milik Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam, berjarak sekitar 22 km dari pusat kota Batam, Kepulauan Riau. Bandara Hang Nadiem berada di jalur perdagangan segitiga emas antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Saat ini, Bandara Hang Nadiem dikelola dan dioperasikan oleh PT BIB atau PT Bandara Internasional Batam. Pada tanggal 24 Juni 2022 telah dilaksanakan penandatanganan serah terima pengoperasian Bandara Internasional Hang Nadiem dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau yang disebut dengan BP Batam kepada PT Bandara Internasional Batam atau PT BIB. PT Bandara Internasional Batam ini merupakan konsorsium yang dibentuk oleh Angkasa Pura Airport dengan kepemilikan saham 51%, Incheon International Airport Corporation atau IIAC saham 30%, dan 19%-nya lagi saham milik PT Wijaya Karsa Persero Tbk atau WIKA. Penandatanganan tersebut dilaksanakan oleh Kepala BP Batam Bapak Muhammad Rudi kepada Fikri Ilham Kurnian Syah selaku Direktur Utama Pelaksana Badan Usaha Pelaksana PT Bandara Internasional Batam atau PT BIB. Bandara Internasional Batam mengelola per 1 Juli 2022 dengan masa pengelolaan 25 tahun ke depan. Kita semua berharap dengan kedatangan PT BIB ini dapat membawa Bandara Hang Nadiem untuk menjadi lebih baik lagi, mampu bersaing di kancah internasional. Dan juga semoga Bandara Hang Nadiem ini memberi dampak bagi masyarakat lokal, tidak hanya kepada Angkasa Pura Airport, tidak hanya kepada WIKA, tidak hanya kepada Incheon, tetapi masyarakat lokal juga berkembang sejalan dengan perkembangan Hang Nadiem. Amin. Oke sobat semuanya, kalau kita perhatikan dari pas kita keluar dari airport tadi sampai jalan yang kita lalui ini cukup luar biasa ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 row jalan. Luar biasa perkembangan Pulau Batam ini. Oke, sebagai informasi, Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan provinsi hasil dari pemekaran Provinsi Riau, yaitu pada tanggal 24 September 2002. Kepulauan Riau biasa disingkat dengan Kepri, adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia. Provinsi ini beribu kota di Kota Tanjung Pinang. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, dan Laut Tiongkok Selatan di sebelah utara, Laut Natuna Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dan Sarawak, Malaysia di sebelah timur.
Kemudian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di bagian selatan, dan negara Singapura, 3 negara bagian Malaysia Barat, Terengganu, Pahang, dan Johor, dan Provinsi Riau di sebelah barat. Ini bundaran ini namanya Bundaran Kabil ya. Nah, kalau jalan yang ke sebelah kiri itu jalan ke Telaga Punggur, yang mana Telaga Punggur ini merupakan ferry terminal yang menghubungkan Pulau Batam bisa ke Tanjung Pinang, kemudian bisa ke pulau-pulau lainnya yang sekitar dengan kota Batam. Dan juga untuk ke Pulau Bintan bisa juga diakses melalui Telaga Punggur menuju ke Tanjung Uban dan juga langsung ke Pulau Bintan. Adapun saat ini untuk ke Tanjung Uban itu bisa ditempuh dengan speedboat lebih kurang 15 menit ya. Juga untuk ke Tanjung Uban ini kita bisa menggunakan kapal Roro atau singkatan dari roll on dan roll off ya, termasuk jenis kapal yang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Ciri khas dari kapal Roro adalah memiliki pintu keluar masuk yang bisa dinaik turunkan untuk jalur kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Nah, untuk Roro ini lebih lama ya dibandingkan speedboat tadi. Kalau kita pakai Roro itu lebih kurang 45 menit. Banyak orang atau para wisatawan setelah berkeliling di Batam, mereka akan melanjutkan lagi ke Pulau Bintan. Di Pulau Bintan ini identik dengan resort ya, dan juga ada tempat golfnya juga. Di situ ada Ria Bintan, kemudian ada Club Med, kemudian ada juga Bintan Lagoon Golf Course. Dan selain itu penyeberangan dari Tanjung Pinang, penyeberangan dari Telaga Punggur itu bisa juga ke Tanjung Pinang dengan ferry ya. Itu lebih kurang memakan waktu 1 jam. Nah, di Tanjung Pinang sendiri merupakan kota tua dan sekarang dijadikan sebagai ibu kota Kepulauan Riau. Oke, di sekitaran Bundaran Kabil tadi lagi perbaikan jalan nampaknya ya. Dan kalau kita perhatikan ya, tanah-tanah di Batam ini kita lihat sebelah kiri tadi, kemudian sebelah kanan, warnanya itu identik dengan warna merah. Yang mana tanah merah ini mengandung persentase kandungan besi yang tinggi yang menyebabkan warnanya menjadi agak kemerah-merahan. Provinsi Kepulauan Riau, ya sesuai dengan namanya ya, provinsi ini termasuk provinsi berbentuk kepulauan di Indonesia. Pada akhir tahun 2023, penduduk Kepulauan Riau sebanyak 2.178.610 jiwa. Ini tersebar secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau yang terdiri dari 5 kabupaten, 2 kota, 52 kecamatan, serta 299 kelurahan atau desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil yang 30% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km persegi. Wilayah-wilayah Kepulauan Riau itu yang mencakup Kota Tanjung Pinang, kemudian Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Nah, untuk Kota Batam sendiri merupakan kota yang paling besar di antara 2 kota tersebut. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Menurut Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Kota Batam mencapai 1.260.785 jiwa dengan kepadatan 1.200 jiwa per kilometer persegi. Dan Kota Batam saat ini merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam Bintan Karimun atau disingkat dengan BBK. Kota ini merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.
Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia ketika dibangun pada tahun 70-an oleh Otorita Batam, saat ini bernama dengan BP Batam. Kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. Menilik dari sejarahnya, kota Batam ini sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara. Nah, kemudian pada dekade tahun 70-an, Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Oke sobat semuanya, saya skip sebentar ya. Ini nampaknya kita sudah memasuki kawasan Batam Center. Sesuai dengan namanya, wilayah ini diproyeksikan sebagai pusatnya kota Batam. Dan di sebelah kiri ini, di belakang perumahan-perumahan ini ada satu bukit ya, namanya Bukit Clara. Nah, di situ ada tertulis tulisan besar sekali, "Welcome to Batam." Dan tempat ini biasa dijadikan sebagai spot foto untuk para wisatawan. Dan sebelah kanannya ini di lapangan ya, ini kalau sekarang dijadikan pusat kuliner. Nah, ini mulai jam 4 sore sampai malam hari ramai sekali di sini, kuliner-kuliner khas Melayu, kemudian kuliner-kuliner Batam, semuanya ada di sini. Dan untuk Welcome to Batam tadi atau monumen Welcome to Batam dibangun dan selesai pada tahun 2010 dengan menghabiskan anggaran lebih kurang 472,4 juta dari APBD Kota Batam. Nampak dari kejauhan ada tulisan Welcome to Batam. Ini sayangnya saya tidak bisa masuk ya karena masih ditutup itu. Ini masih pagi ya. Proyek monumen Welcome to Batam ini dikerjakan oleh PT Hadi Lestari. Pengerjaan proyek ini mengalami banyak kendala karena tanah yang menjadi lokasi pembangunan sangat curam. Oleh karena itu perlu berkehati-hatian tinggi dalam proses pengerjaannya. Ini yang di depan kita ini merupakan asrama haji BP Batam. Dan dalam penyelenggaraan haji tahun 2024 khususnya, Kota Batam menjadi salah satu embarkasi yang ada di Indonesia. Dan menurut informasi yang saya himpun, setelah melakukan evaluasi kelayakan embarkasi haji antara Provinsi Riau tahun 2023, pemerintah Provinsi Riau sepakat untuk memindahkan embarkasi haji ke Batam untuk penyelenggaraan haji tahun 2024 nanti. Embarkasi merupakan bandar udara tempat keberangkatan calon jemaah haji langsung ke Arab Saudi. Oke, ini kalau yang di sebelah kiri ini merupakan Masjid Agung Kota Batam dan saat ini sedang dilakukan renovasi besar-besaran ya. Ada satu lagi Masjid Agung di Kota Batam ini yang terletak di daerah dekat Batu Aji dan itu baru diresmikan beberapa tahun yang lalu ya. Di depan kita ini merupakan alun-alun Kota Batam atau dikenal juga dengan Dataran Engku Putri. Kalau kita lihat gerbangnya itu mirip dengan pada saat kita kalau mau masuk atau memasuki Masjid Nabawi ya. Dan ini nama jalannya Jalan Engku Putri. Kawasan Engku Putri ini merupakan pusat pemerintahan Kota Batam. Seperti yang sebelah kiri, ini merupakan kantor wali kota Batam dan sebelah kanannya ada kantor DPRD Kota Batam. Kemudian di depan sebelah kiri ada kantor imigrasi, kemudian ada kantor Bank Indonesia dan di sebelah kanan ada kantor kejaksaan. Di kawasan Engku Putri ini yang terletak di Batam Center merupakan salah satu pusat kota yang banyak dikunjungi warga. Hal ini lantaran di kawasan Engku Putri terdapat beberapa destinasi wisata urban Batam seperti tadi monumen Welcome to Batam,
kemudian Masjid Raya Batam, hingga dataran Engku Putri yang merupakan alun-alun kota Batam. Tiap hari Minggu pagi ataupun mulai dari hari Sabtu, dataran Engku Putri ini ramai sekali dipenuhi oleh masyarakat yang menghabiskan akhir pekannya untuk jogging atau untuk hanya sekedar jalan-jalan ya di sekitar area alun-alun. Oke, ini masih kawasan Batam Center ya. Sebelah kiri merupakan mall, salah satu mall besar di kota Batam, yaitu Mega Mall. Dan kalau kita nampak itu ada dihubungkan langsung jembatan menuju ke ferry terminal di sebelah kanannya. Ferry terminal Batam Center ini melayani rute ke Singapura dan juga ke Johor Bahru ya. Dan tadi ada satu jembatan yang menghubungkan Mega Mall langsung menuju ke ferry terminal atau sebaliknya ya. Dan hal ini bertujuan untuk menarik wisatawan, khususnya wisatawan dari Singapura atau Johor Bahru yang pada saat datang ferry terminal mereka langsung bisa menyeberang ke Mega Mall untuk berbelanja. Dan ini merupakan bundaran BP Batam. Dulu di bundaran ini ada satu monumen namanya Monumen Sijori atau Singapura Johor Riau, namun saat ini monumennya sudah tidak ada ya. Tapi ada satu peninggalan atau satu hal yang peninggalan yang ditinggalkan oleh para petinggi kita ya. Karena dulu monumen ini, Monumen Sijori atau Singapura Johor Riau, itu karena kedekatan kita dengan negara-negara tetangga kita, terutama Singapura dan Malaysia ya. Maka dibentuknya atau dibangunlah Monumen Sijori tersebut. Nah, sekarang yang ditinggalkannya itu ada 3 pohon beringin, yang mana pohon beringin itu tiga-tiganya ditanam oleh para petinggi. Kalau dari Indonesia sendiri itu Bapak almarhum Bapak Soeharto, kemudian Bapak Lee Kuan Yew, dan Bapak Mahathir Mohamad dari Malaysia. Nampak di depan gedung yang warna putih biru itu merupakan Geraha Pena, merupakan kantor Batam Pos. Dan yang di sebelah kiri ini ada satu masjid ya, dan merupakan kebanggaan warga kota Batam, Masjid Raya Batam ya. Ini sekarang lagi mengalami renovasi dan belum selesai. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan menuju arah ke Nagoya ya. Dan ini masih Jalan Engku Putri ya. Jadi sepanjang jalan mulai dari tadi Bank Indonesia sampai ke Pasir Putih itu masih Jalan Engku Putri. Di depan sebelah kiri nampak ya ada bangunan besar dan itu sekarang dijadikan mall ya, namanya One Batam Mall. Sedangkan di sebelah kanan ada juga Hotel Harmony One. Nah ini ya sebelah kiri ini merupakan One Batam Mall. Mall ini memiliki beragam tinen dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti pusat perbelanjaan, kemudian ada food court, kemudian ada area bermain anak, dan lainnya. One Batam Mall juga sering mengadakan acara dan promo menarik untuk menarik minat pengunjung.
Dan kawasan Batam Center ini selain sebagai pusat pemerintahan Kota Batam, saat ini dikombin juga sebagai pusat komersial ya, dengan hadirnya berbagai pusat belanja dan juga berbagai hotel-hotel bermunculan ya, mulai dari Harmony One Hotel, kemudian ada yang baru lagi dibangun juga, ini ada Santika ya. Nah, ini yang sebelah kanan Hotel Santika nih, kalau nggak salah nih Hotel Santika ya. Dia belum beroperasi ya. Kemudian ini yang di depan ini ada satu bundaran juga ya. Bundaran ini, nah ini sebelah kanan, bundaran ini dinamakan dengan Bundaran Madani. Tepat di dekat pintu masuk kawasan Pasir Putih Regatta Batam Center. Dan kalau kita ke kanan dari Bundaran Madani tadi, kita akan ketemu juga dengan salah satu objek wisata namanya Mega Wisata Ocarina Batam. Merupakan sebuah tempat wisata pantai yang terletak di Pulau Batam, Kepulauan Riau. Tempat wisata itu diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Januari di tahun 2009. Ocarina berada di lahan seluas 40 hektar, berada di tepian Teluk Tering dan komplek perumahan mewah Kostarina. Terdapat pantai berpasir putih yang cantik dengan kerindangan pohon pinus, area taman bermain anak, panggung terbuka dengan kapasitas 10.000 orang, dan taman menghijau dilengkapi gazebo dan jogging track. Ini kita sekarang berada di Simpang Gelael ya. Jadi dinamakan Simpang Gelael karena di salah satu sudut, setepatnya di sebelah kiri di depan ini ada satu supermarket namanya Gelael. Dan ini sudah cukup lama sekali ya. Simpang 4 ini kalau kita lurus itu menuju ke Nagoya melalui Simpang Jam, dan kalau sebelah kiri ke arah ke airport kembali ya. Dan kalau kita ke kanan itu bisa juga ke Nagoya Batu Ampar melalui Sungai Panas. Oke, kita ambil jalan yang lurus ini menuju ke Nagoya melalui Simpang Jam. Dan di sebelah kiri kita ini ada satu gerbang, merupakan gerbang ke perumahan Palm Spring. Palm Spring merupakan salah satu perumahan elit di Kota Batam, perumahan elit pertama di Kota Batam ya. Dan di dalamnya itu berbentuk kafling-kafling.
Berbeda dengan daerah lainnya, Kota Batam memiliki kekhususan dalam pengelolaan lahan. Seluruh lahan di Kota Batam adalah milik pemerintah atas nama Badan Pengelola atau BP Batam. Dan sebagai informasi, rumah warga yang berlokasi di perumahan-perumahan di Pulau Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, tidak bisa dilengkapi dengan sertifikat hak milik, melainkan hanya hak guna bangunan. Di sisi lain, status tertinggi yang bisa diberikan kepada warga Batam adalah hak guna bangunan dalam jangka waktu 30 tahun. Nah, jadi untuk warga Batam yang ada di perumahan khususnya, selain harus membayar PBB atau pajak tahunan, juga diwajibkan untuk membayar WTO atau uang tahunan otorita per 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi 2 kali 20 tahun. Nah, setelah perpanjangan 2 kali 20 tahun, ini saya belum begitu pasti ya. Mungkin ada sobat yang lebih tahu bisa komen di sini ya. Setelah perpanjangan 2 kali 20 tahun itu bisa jadi hak milik atau gimana, saya belum begitu pasti. Oke sobat semuanya ya, ini di depan kita sudah memasuki wilayah atau flyover Laluan Madani. Dulu ini namanya Simpang Jam. Dulu dinamakan Simpang Jam karena memang di sini ada satu tugu jam ya, ada 4 jam. Jadi memang tidak setinggi dengan jam gadang yang ada di Padang, tapi ini cukup terkenal dengan sebutan Simpang Jam. Pembangunan flyover Laluan Madani ini dibangun mulai dari tahun 2015 dan mulai diresmikan tahun 2017 yang lalu. Pembangunan flyover Laluan Madani ini dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan parah di Simpang Jam yang dilalui arus lalu lintas dari Bandara Hang Nadim yang menuju pusat Kota Batam. Dan kehadiran infrastruktur jembatan di samping memperlancar arus lalu lintas juga perlu dibuat indah dengan memasukkan elemen budaya lokal sehingga bisa menjadi kebanggaan masyarakatnya dan menambah estetika kota. Flyover Laluan Madani ini dibangun dengan panjang 460 meter dan memiliki 3 jalur di setiap arahnya. Pembangunan jembatan ini dikerjakan kontraktor PT Pembangunan Perumahan atau PP dengan biaya lebih kurang 180 miliar. Seperti yang kita lihat tadi, pembangunan flyover Laluan Madani ini mengangkat ornamen Melayu yang dapat dilihat pada dinding dan pilar flyovernya. Pada dinding flyover tadi terdapat ornamen pucuk rebung uang. Filosofi ini dianggap harapan baik karena bambu merupakan pohon yang tidak mudah tumbang oleh tiupan angin. Nah, untuk ornamen lebah bergayut sendiri tadi nampak kan, itu mencerminkan tentang rumah lebah madu yang dulu banyak terdapat di bumi Melayu Riau. Lalu pada pilar jembatan terdapat ornamen besar berbentuk bunga tudung yang melambangkan perlindungan atau pengayoman. Oke, kita sekarang sudah memasuki area atau wilayah Lubuk Baja. Lubuk Baja dikenal juga dengan nama Nagoya, adalah sebuah kecamatan yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Luas wilayah kecamatan ini adalah 11.426 km persegi dengan jumlah penduduk di tahun 2020 sebanyak 90.560 jiwa, dan sekarang tentunya sudah bertambah lagi. Kecamatan Lubuk Baja ini memiliki 49 RT dan 209 RW dan terdiri dari 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Batu Selicin, kemudian Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kelurahan Kampung Pelita, kemudian Kelurahan Baloi Indah, dan Kelurahan Tanjung Uma. Nampak di depan sebelah kanan ini ada salah satu mall yang ada di Kota Batam, yaitu BCS atau Batam City Square. Merupakan mall yang cukup familiar dan cukup terkenal
khususnya untuk para wisatawan yang datang dari Singapura atau Malaysia. Mereka suka sekali berbelanja di sini ya. Jadi Pulau Batam atau Kota Batam ini karena sangat dekat sekali dengan Singapura dan Malaysia dan bisa ditempuh dengan perjalanan feri. Kalau ke Singapura itu lebih kurang 1 jam dan ke Johor Bahru itu lebih kurang 2 jam. Ada 1 jam 45 menit dan ada juga yang 2 jam 15 menit ya. Biasanya di hari-hari weekend atau hari-hari libur nasional Singapura atau Malaysia mereka akan datang kemari. Jadi win-win solution atau share-share ya. Kadang dari kita juga banyak sekali yang nyebrang ke Singapura dan ke Johor Bahru. Jadi kita semacam pertukaran wisata ya. Dan biasanya kalau wisatawan dari Singapura atau Malaysia ini mereka kalau datang ke Batam mereka lebih suka untuk berbelanja kebutuhan rumah. Dan selain itu kalau wisatawan orang-orang dari Singapura atau Malaysia datang ke Batam mereka biasanya hunting untuk kuliner terutama kuliner seafood ya. Karena menurut mereka di sini lebih murah. Dan ada satu yang terkenal di Batam ini namanya sop ikan. Salah satu kedai makanan atau restoran makanan sop ikan di Batam yaitu Yongki ya. Dan ada beberapa dan banyak lagi ya restoran-restoran seafood yang sering didatengin para wisatawan, terutama di daerah-daerah Harbour Bay, kemudian daerah Jembatan Barelang, daerah Nongsa, dan juga daerah Bengkong Laut. Ini kita memasuki wilayah Pinuin ya. Tadi sebelah kiri kita terlewat ya, ada satu mall juga. Dan itu mall baru serta besar ya untuk saat ini, namanya Mall Grand Batam. Mungkin bisa dikategorikan Mall Grand Batam ini untuk middle up ya, karena konsepnya sendiri ini dibikin konsepnya seperti kalau kita lihat di Singapura itu Vivocity ya. Jadi untuk kawasan Pinuin dan juga Nagoya ini banyak sekali hotel-hotel ya, mulai dari hotel non bintang, kemudian hotel bintang 2, 3, 4 sampai hotel bintang 5 ya sekarang sudah ada. Dan selain itu dilengkapi juga dengan berbagai food court ya. Ini sekarang apalagi yang di depan hotel Bis Hotel itu sekarang food courtnya itu besar sekali ya. Nagoya Food Court namanya kalau nggak salah ya. Nah, selain itu mall-mall juga bertebaran di sini ya. Seperti yang tadi kita lewatin kan, ada Grand Batam, kemudian ada DC Mall, dan juga ada Nagoya Hill Mall. Ini Nagoya Hill Mall ini cukup familiar juga ya. Ini ada di tengah-tengah kota atau daerah Nagoya. Nagoya, namanya mirip dengan Nagoya yang ada di Jepang kan? Ada sebagian pendapat yang menyebutkan asal mula disebutnya kawasan pusat pertokoan dan hiburan di Batam yang berada di Kecamatan Lubuk Baja itu sendiri, yang sekarang dinamakan Nagoya, memang berasal dari orang-orang Jepang, khususnya mereka yang bekerja di perusahaan infrastruktur Jepang yang membangun sejumlah sarana vital di Batam pada tahun 1970-an. Dulu ada perusahaan Jepang yang membangun pelabuhan Batu Ampar dan reservoir atau dam di Nongsa. Para pekerjanya menyebut nama tempat mereka untuk minum dan makan dengan sebutan nama Nagoya. Hingga kini, nama tersebut tetap diucapkan orang walaupun tidak pernah masuk dalam penamaan daerah secara resmi di Batam. Mungkin ini awalnya sebagai rasa homesick mereka ya, orang-orang Jepang tersebut kangen dengan suasana daerah mereka Nagoya yang ada di Jepang ya. Makanya pada saat mereka menemukan kota dengan kontur yang sama, mirip-mirip ya, tempat makan dan minum mereka di sini mereka namakan Nagoya, dan itu merupakan awal muasalnya ya, yang kemudian turun-temurun sampai sekarang nama itu dinamakan nama Nagoya. Padahal kalau lihat dari kecamatannya, kecamatan ini namanya Lubuk Baja ya.
Dan sampai saat ini memang kawasan Nagoya ini terkenal dengan kawasan yang paling ramai untuk kawasan hiburan, perbelanjaan, dan juga tempat kuliner ya. Dan ternyata kepopuleran nama Nagoya di Batam ternyata telah juga terdengar hingga ke Jepang. Khususnya bagi warga Nagoya, kota terbesar keempat di Jepang. Pada akhir tahun 2017 lalu, seorang kru televisi lokal di kota Nagoya, yaitu Tokai TV, membuat liputan untuk mencari tahu asal-muasal nama Nagoya di Batam ini. Dan Nagoya Batam ini sempat populer banget ya, terutama di bawah tahun 2004, yang mana sebelum diberlakukan pajak untuk barang-barang mewah atau istimewa ya. Kota Nagoya ini merupakan pusat elektronik. Bisa dibilang Batam ini surganya elektronik ya waktu itu. Karena pada saat itu elektronik di Batam khususnya bisa dibeli dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Oke sobat semuanya, kita sekarang sudah memasuki daerah Jodoh atau Seijodo ya. Jadi perbatasan antara Seijodo dengan Nagoya itu ada di pertigaan tadi ya, dekat namanya Masjid Baitu Syakur. Dan ini kita mengarah ke daerah Batu Ampar. Batu Ampar adalah sebuah kecamatan yang berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kecamatan Batu Ampar berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan negara tetangga Singapura. Luas wilayah kecamatan ini adalah lebih kurang 11,19 km persegi. Mengenai Kota Batam ini memang dikenal sebagai salah satu kota yang multikultural di Indonesia. Kemajemukan masyarakat terlihat dalam identitas warga, termasuk etnis dan agama kepercayaan. Beberapa etnis di sini berkumpul ya, mulai dari suku asli yaitu suku Melayu dan sebagian merupakan suku Batak, Tionghoa, Minangkabau, Jawa, Sunda, Bugis, Nias Timor, Minahasa, Bali dan lainnya berkumpul di Pulau Batam ini. Bahasa yang digunakan di daerah ini umumnya adalah bahasa Indonesia, juga bahasa Melayu Batam, dan bahasa lainnya seperti Batak yang kebanyakan adalah Batak Toba dan bahasa Jawa. Oke sobat semuanya, ini di sebelah kiri ini merupakan kawasan Harbor Bay. Yang mana di kawasan Harbor Bay ini terdapat juga pelabuhan penumpang internasional dan domestik Harbor Bay yang melayani rute ke Singapura dan juga ke Johor Bahru. Untuk kawasan ini sekarang sudah dilengkapi dengan Hotel Bintang 5 yang baru saja diresmikan tahun 2020. Yang mana pada saat itu masih kita dihantam dengan namanya COVID-19 ya. Dan Marriott Hotel namanya ya, Marriott Hotel Harbor Bay, satu-satunya hotel bintang 5 yang diresmikan di Indonesia pada masa pandemi. Selain Hotel Bintang 5, di kawasan Harbor Bay tersebut ada juga Hotel Bintang 3 dan juga Bintang 4. Di situ ada Swiss Bell Harbor Bay, kemudian ada Jazz Hotel, dan terutama ya untuk kuliner di situ banyak sekali untuk restoran seafood. Ada Wei Wei Seafood, kemudian ada Bay City, dan juga ada Harbor Bay Seafood Restaurant. Kawasan Harbor Bay ini di bawah naungan PT Citra Buana Perkasa yang merupakan pemiliknya yaitu Bapak Hartono sebagai pengusaha sekaligus pemilik kawasan dan pelabuhan khusus Harbor Bay Batam. Oke, dan di daerah Batu Ampar tadi ya, kalau kita lurus terus ke daerah Batu Ampar, ada satu perusahaan asing pertama yang masuk ke Indonesia, tepatnya di tahun 1972, namanya PT McDermott Indonesia, yang berlokasi di Batu Ampar, Batam. Yang bidang kerjanya PT McDermott ini merupakan jasa konstruksi minyak lepas pantai, di mana di dalamnya ada 5 sub bidang, yaitu manajemen project, engineering atau rekayasa, kemudian ada fabrikasi merupakan lokasi kerja untuk melakukan kegiatan produksi, dan
pengadaan material, kemudian ada instalasi lepas pantai. Dan sampai saat ini PT McDermott Indonesia atau PT-MI masih beroperasi di Batam. Ini merupakan salah satu anak perusahaan dari McDermott Incorporated. McDermott International Incorporated bergerak di bidang usaha besar. Dan di sebelah kiri kita ini merupakan hotel bintang 4, yaitu Planet Holiday Hotel ya. Pariwisata di Kepulauan Riau merupakan salah satu sektor utama yang membantu kemajuan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau, Indonesia. Kekayaan alam, seni, dan budaya merupakan salah satu bidang penting dalam pariwisata di Kepulauan Riau ini. Alam iklim di Kepulauan Riau memiliki iklim tropis dengan 2.408 pulau yang 30% diantaranya tidak berpenghuni. Dan pulau bawah di Kepulauan Anambas termasuk dalam pulau tropis terbaik se-Asia versi CNN ya. Selain itu, Pantai Sisi di Natuna juga menjadi salah satu pantai alami terbaik di dunia versi majalah Island tahun 2006. Kemudian Pulau Penyengat dan Pulau Bintan juga merupakan contoh daerah tujuan wisata terpopuler di Kepulauan Riau. Kota Batam merupakan pintu gerbang pariwisata utama ketiga di Indonesia setelah Bali dan Jakarta. 2,25 juta orang atau sekitar 25% dari jumlah wisatawan asing di Indonesia masuk melalui Batam, Kepulauan Riau. Juga menjadi provinsi percontohan wisata lintas batas di Indonesia bagi kota Manado, Belitung, dan Pulau Kalimantan. Kontur tanah di Batam ini berupa bukit-bukit ya. Dan salah satu bukit yang cukup terkenal di Batam ini ada namanya Bukit Senyum. Bukit Senyum ini berada di Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Tempat wisata ini mempunyai daya tarik seperti lensa yang menyorot kesibukan Kota Batam dan Singapura. Puncak bukit juga menawarkan pemandangan terbaik untuk melihat gedung-gedung pencakar langit Singapura yang sangat mengagumkan. Dan kita bisa melihat juga di sana sunset ya. Bukit ini menawarkan pemandangan sunset yang menarik. Untuk bisa melihat sunset di tempat ini, wisatawan harus sudah berada di puncak sebelum jam 5 sore. Kemudian pemandangan Kota Batam dan Singapura di malam hari itu sangat jelas sekali ya, lampu-lampu kerlap-kelipnya. Setelah puas menikmati pemandangan sunset, wisatawan dapat menikmati keindahan night view di Kota Batam dan Singapura. Terdapat ratusan lampu yang kerlap-kelip dari puncak bukit ini. Oke sobat semuanya ya, kita ini mengarah ke Masjid Jabal Arafah. Masjid Jabal Arafah ini masjid yang berada di bukit ya, di atas bukit. Namun sekarang bukitnya sudah dipangkas dan sejak awal telah dirancang sebagai masjid yang modern dengan banyak fungsi. Terletak di pusat bisnis Kota Batam di Lubuk Baja atau Nagoya dengan luas lahan 4.607 meter persegi. Posisinya di Apit Nagoya Hill Shopping Mall dan Tamrin City Batam yang sedang dalam tahap pembangunan dan akan segera beroperasional bertahap. Dan saat ini sudah sebagian untuk Tamrin City ini beroperasional ya, di situ sudah ada hotel-hotel dan sekarang lagi dikembangkan lagi. Pertama kali dibuka untuk Masjid Jabal Arafah ini pada hari Jumat tanggal 13 Juli tahun 2012. Masjid Jabal Arafah telah berkembang dan makin dikenal, bahkan menjadi salah satu destinasi favorit warga masyarakat Batam, juga destinasi wisata religi warga dari kota-kota lain di Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan dari beberapa wilayah Indonesia yang datang ke sini untuk melihat Masjid Jabal Arafah ini. Kawasan ini sebelumnya bukit atau dataran tinggi.
dengan bentuk kubah beton berlubang-lubang serta pecahan yang artistik ditanami pohon buah-buahan serta kolam ikan hias. Masjid ini sangat instagramable bagi pengunjung. Dari lantai 2, 3, dan 4 jamaah dapat melihat langsung kubah dan birunya langit di Cakrawala. Karena semua tembus pandang, transparan, tersedia juga teropong jauh untuk melihat panorama Batam serta kaki langit Cakrawala, Singapura, dan Malaysia dengan gedung-gedung tinggi dan kapal dagang besar lalu lalang di Selat Singapura. Ini bisa dilihat dari tower Masjid Jabal Arafah. Ini kita berada di Jalan Teguh Umar. Sebagai informasi ya, untuk di Kota Batam sendiri, nama jalan ini belum begitu populer seperti halnya nama-nama jalan di kota lain, karena di sini lebih dikenal dengan area atau wilayah seperti daerah Nagoya, daerah Batam Center, atau Pelita. Namun saat ini nama-nama jalan di Kota Batam sudah mulai dikenalkan ya, biar populer seperti nama-nama jalan di kota-kota lainnya. Oke sobat, dan ini sekarang kita berada di Kampung Utama ya. Nama wilayahnya ini Kampung Utama. Di Batam terdapat sekitar 37 titik kampung tua. Kampung tua merupakan kawasan yang memiliki sejarah dan terjalin simbolisme budaya. Kawasan tersebut mengidentifikasikan atau mengindikasikan bahwa terdapat karakter sejarah yang melekat pada zaman pembentuknya. Beberapa cerita di balik nama-nama kampung tua yang ada di wilayah Batam, diantaranya yang ada Kampung Tiban atau Kampung Tua Tiban ya. Dulu dihuni oleh orang Ladi mengabdi pada Raja Melayu. Sekarang dikenal dengan nama Tiban Kampung. Kemudian ada Kampung Nongsa yang mana dibuka pertama kali oleh Raja Isa atau Nong Isa dan menjadi pusat pemerintahan pertama Kota Batam. Kemudian ada Kampung Jodoh. Nama ini berasal dari perjodohan Putri Mayang dengan Pangeran Bugis. Sekarang daerah ini telah menjadi lahan pengembangan perumahan dan pusat perbelanjaan. Dan ada lagi namanya Kampung Sungai Tering dan Kampung Batu Merah yang berlokasi dekat Tanjung Sengkuang, mulai dihuni tahun 1960-an dan nama daerah ini dikenal dengan Melcem, hingga saat ini dikenal dengan Melcem ya. Dan ada juga namanya Muka Kuning. Nah, nama ini berasal dari ikan seriding yang berwarna kuning. Sekarang daerah ini menjadi pusat perusahaan elektronik terbesar di Batam dan dikelola oleh Batamindo Industrial Center atau BIC. Dan ada juga nama kampung tua di Batam namanya Tanjung Uma, yang mana nama ini berasal dari kerang yang disebut remis ya, atau tuma yang banyak terdapat di pantainya yang putih. Juga ada nama Kampung Batu Aji. Nama ini berasal dari batu berbentuk kopiah haji yang terletak di dekat pantai Sagulung Barat. Sekarang wilayah ini telah berkembang menjadi beberapa bagian. Jadi memang nama-nama kampung tua ini diambil dengan sejarahnya tersendiri ya. Dan pemerintah Kota Batam serta tim penyelesaian legalitas kampung tua berharap bisa melestarikan kampung tua sebagai identitas dan eksistensi. Kembali menilik sejarah Pulau Batam atau Kota Batam, mulai dikembangkan sejak awal tahun 70-an. Pada awalnya memang pulau ini dikembangkan sedemikian rupa sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Ketika itu pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Otorita Batam. Hal ini diputuskan melalui Kepres nomor 41 tahun 73. Lantas seperti apa perjalanan Batam dari waktu ke waktu hingga menjadi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau FTZ? Pada tahun 1968, PN Pertamina menjadikan Pulau Batam sebagai pangkalan logistik dan operasional yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai. Pemilihan lokasi tersebut mengingat lokasi ini sangat berdekatan dengan Singapura.
kurang lebih 20 km aja jarak antara Batam ke Singapura. Kemudian masuk ke periode persiapan, di mana tahun 71 sampai 76 dikenal dengan nama periode persiapan. Otorita Batam pertama kali dipimpin oleh Dr. Ibnu Sutowo. Pada periode tersebut, Ibnu Sutowo yang ditunjuk Presiden Soeharto ditugaskan mempersiapkan Batam sebagai kota industri. Kemudian pada tanggal 26 Agustus tahun 74, pemerintah menunjuk beberapa lokasi di Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil di Pulau Batam sebagai bonded warehouse. Pemerintah juga menunjuk PT Persero Batam sebagai penguasa bonded warehouse. Dan di tahun 76 sampai 78 yang waktu itu dipimpin oleh Profesor Dr. JB Sumarlin masuk ke periode konsolidasi. Dalam periode ini dititik beratkan untuk konsolidasi dan pemeliharaan prasarana dan aset-aset yang ada. Hal ini karena adanya krisis Pertamina dengan Ketua Otorita Batam Profesor Dr. Sumarlin. Dalam periode ini, tepatnya di tahun 75, karena adanya resesi dalam tubuh Pertamina, maka terjadilah pengalihan tanggung jawab pembangunan daerah industri Pulau Batam dari Pertamina ke tangan pemerintah. Kemudian pada periode pembangunan sarana dan prasarana serta penanaman modal yang waktu itu diketuai oleh Profesor Dr. B.J. Habibie, periode ini berlangsung sekitar 20 tahun. Pada periode ini dilakukan pemantapan rencana dan lanjutan pembangunan prasarana utama. Rencana pengembangan disesuaikan dengan rencana strategi pengembangan, strategi pembangunan nasional, dan situasi ekonomi dunia yang sedang mengalami resesi. Periode Pak Habibie ini berlangsung dari tahun 78 sampai lebih kurang 98. Kepemimpinan berikutnya dipegang oleh G.E. Habibie, yaitu bulan Maret sampai dengan Juli tahun 98. Periode ini dikenal dengan nama pembangunan prasarana dan penanaman modal lanjutan. G.E. Habibie diangkat menjadi Ketua Otorita Batam tatkala Bapak B.J. Habibie terpilih menjadi Wakil Presiden di tahun 1998. Namun tak lama J. Habibie menjabat, ia mengundurkan diri karena kakaknya yaitu Bapak B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Pengunduran diri ini tak lain untuk melindungi sang kakak agar bersih dari isu KKN yang sedang marak dengan didengungkan saat itu. J. Habibie hanya menjabat selama 3,5 bulan. Setelah kepemimpinan J. Habibie dilanjutkan dengan Bapak Ismet Abdullah sejak tahun 98. Periode ini dinamakan periode pengembangan pembangunan prasarana dan penanaman modal lanjutan. Sejak periode Bapak Ismet, perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi. Dan mulai tahun 2000, Batam menjadi daerah otonom. Hal ini didasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 53 Tahun 99, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000. Dan perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang untuk mengembangkan usaha. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada timbulnya permasalahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan Batam menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau FTZ (Free Trade Zone) dimulai tahun 2007. Periode ini ditandai dengan keluarnya PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Stoko, Rempang, Galang, dan Galang Baru serta Pulau Nipah. Nah, itu sekelumit mengenai sejarah perkembangan Kota Batam. Sedangkan sebuah warisan sejarah Nong Isa adalah sejarah Batam itu sendiri ya. Sejak Nong Isa membuka kampung Nongsa di bagian utara Pulau Batam, bermulalah sejarah modern Batam dan sejarah pemerintah lokal Batam yang terus bergerak melewati ruang dan waktu sehingga berkekalan sampai ke masa kini.
Dalam konteks ini, Nong Isa adalah pionir atau pembuka jalan bagi sejarah Batam yang kini telah tampil sebagai kota yang paling penting atau salah satu kota yang paling penting di Indonesia. Lantas, siapa sebenarnya Nong Isa ini? Nong Isa nama batang tubuhnya Raja Isa, namun nama timang-timangannya sebagai Nong Isa lebih populer. Ayahnya adalah Raja Ali putra Daeng Kemboja yang di Pertuan Muda Riau III. Kemudian Raja Ali adalah yang di Pertuan Muda 5 menggantikan Raja Haji Fisabilillah sebagai yang di Pertuan Muda Riau 4. Dan demikian jelaslah bahwa memang Nong Isa adalah keturunan yang di Pertuan Muda Riau. Bunda kandungnya bernama Raja Penuh binti Sultan Solehuddin, Sultan Selangor. Sedangkan istrinya bernama Raja Buruk binti Raja Abdul Samad ibni Daeng Kemboja. Dalam arsip-arsip Belanda sejaman, Raja Isa tampaknya dipandang sebagai tokoh penting dalam keluarga di Raja Riau di Pulau Penyengat. Dan namanya dicatat dan disandingkan dengan tokoh lain seperti Raja Ja'far yang di Pertuan Muda Riau 6, Raja Ahmad ayah Raja Ali Haji, Datu Penggawa Ahmad, Arong Bilawa, dan lain-lain. Dari kedua istrinya ini, Raja Isa memperoleh beberapa orang anak laki-laki yang antara lain adalah Raja Yakub, Raja Idris, Raja Daud, dan Raja Husin. Pada masa hidupnya, Nong Isa dan keluarga menetap di Pulau Nongsa dan Sungai Nongsa di Pulau Batam. Hanya anaknya yang bernama Raja Husin yang kemudian pindah dan menetap di Pulau Penyengat ketika telah berusia 87 tahun. Sumber-sumber lisan dan sebuah silsilah yang ditulis di Pulau Penyengat menyebutkan Nong Isa sebagai seorang tokoh yang membuka sebuah kampung baru di Pulau Batam yang kini dikenal dengan nama Nongsa. Bahkan cerita pusaka yang masih dikisahkan di Pulau Penyengat juga menyebutkan bahwa toponim Nongsa sesungguhnya berasal dari nama timang-timangannya Raja Isa sebagai putra tertua Raja Ali yang di Pertuan Muda Riau 5 atau Marpum Pulau Bayan, Nong Isa. Selain dikenal sebagai tokoh yang membuka Nongsa, sebuah kampung atau negeri yang baru di Pulau Batam pada awal abad ke-19. Selembar arsip, tepatnya salinan selembar arsip surat yang ditemukan dalam koleksi arsip Riau yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, disebutkan pula bahwa Raja Isa diberi kuasa memegang perintah atas Nongsa dan rantau sekitarnya di bawah pemerintahan Sultan Abdurrahman Shah yang bersemayam di Lingga dan yang di Pertuan Muda Riau Raja Ja'far di Pulau Penyengat. Dan peristiwa tersebut menandai sebuah babak baru dalam perjalanan sejarah pemerintahan lokal di Batam. Dan dalam kenyataannya, momentum historis ini adalah penanda paling penting yang diwariskan kepada penerus-penerus pemerintahan lokal di Batam yang silih berganti menerajui pemerintahan sejak tahun 1829 hingga kini. Setelah Nong Isa wafat pada tahun 1831, wilayah administrasi pemerintahan atas Nongsa dan rantaunya mulai berkembang lebih maju dengan batasan-batasan yang lebih jelas dan mencakup seluruh kawasan Kepulauan Batam. Oke sobat semuanya, itulah sepenggal mengenai sejarah kota Batam dan Kepulauan Riau ya. Oke sobat semuanya, ini kita kembali ke Airport Hang Nadim. Jalannya kita bisa lihat kita ya, yang sebelah sini ini sudah lebar juga. Dan di dekat di dekat Hang Nadim ini ada masjid namanya Masjid Tanjak atau sebetulnya namanya Masjid Tanwirun Naja ya, tapi orang mengenal lebih populernya Masjid Tanjak. Masjid Tanjak diharapkan mampu menjadi sarana ibadah masyarakat sekaligus menjadi ikon baru wisata kota Batam ya. Seperti yang diketahui, Masjid Tanjak dibangun selama 2 tahun dan diresmikan pada tanggal 24 Juni tahun 2022 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto waktu itu.
Masjid Tanjak ini dibangun dengan konsep Tanjak Melayu karena Tanjak ini melambangkan kewibawaan dan identitas di kalangan masyarakat Melayu. Adapun Masjid Tanjak didirikan di lahan seluas sekitar 15.797 meter persegi. Lantai 1 luas bangunan 2.094 meter persegi, lantai 2 atau mezanin luas bangunannya 468 meter persegi. Tempat ibadah ini dirancang mampu menampung jemaah laki-laki di lantai 1 sebanyak 900 jemaah, sedangkan kapasitas jemaah perempuan yang pada lantai 2 atau mezanin dapat menampung sebanyak 350 jemaah. Tinggi bangunan masjid ini mencapai 39,5 meter dan tinggi menaranya mencapai lebih kurang 45 meter. Masjid Tanjak ini tergolong unik ya. Tidak memiliki kubah seperti masjid pada umumnya. Bentuk Masjid Tanwirun Naja atau Masjid Tanjak ini menyerupai hiasan kepala laki-laki khas Melayu ya, Tanjak. Itu makanya masjid ini juga lebih dikenal dengan nama Masjid Tanjak. Berdasarkan informasi yang dirilis, konsep bangunan Masjid Tanwirun Naja memang terinspirasi dari Tanjak yang merupakan lambang identitas dan kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu, termasuk masyarakat Kota Batam. Yang berlokasinya memang di kawasan internasional Hang Nadim Airport, terletak di Batu Besar Nongsa, persis di depan pintu masuk kawasan bandara seberang Tugu Elang Laut ya. Oke sobat semuanya, sampai di sini dulu untuk perjalanan kita hari ini dan terima kasih sudah menonton videonya ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah rezeki nambah lagi. Jangan lupa support terus channel Jom Traveling ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.